Konon katanya, mengapa kok banyak tahanan yang meninggal duluan di dalam? Karena kondisinya tuh sumpek, Pak. Karena satu ruangan ini konon katanya bisa muat 20 sampai 50 orang sekali masuk. Dan itu dicampur antara pribumi, Belanda dan Tionghoa. Dicampur. Kecuali Pangeran Diponegoro ya. Untung Suropati ini adalah pahlawan nasional dari Bali ya. Karena namanya Untung, beliau ini bisa berhasil escape, berhasil kabur. Berhasil kabur dari tahanan sini. Betul. Jadi Cut Nyak-dien di ruangan ini juga. Betul. Dan ini mungkin kalau kita lihat di sini ada genangan airnya. Karena saat hujan airnya ini akan menggenangi penjara ini, Pak. Mungkin kalau misalnya sekarang ini hanya kalau kita step hanya semata kaki paling tinggi, tapi dulu ini bisa sampai segini. Jadi tahanan wanita akan duduk menahan airnya seperti ini sepanjang hari sampai airnya surut. Kita bisa bayangin itu ya. Betul. Dan Cut Nyak-dien selama 6 bulan di penjara di sini sebelum dipindahkan ke Sumedang ya. Sebelum diasingkan. Oke, selamat siang. Sekarang kita lagi ada di Museum Sejarah Jakarta. Kita ditemani oleh Mbak Lulu ya. Halo semua. Oke. Mbak, ini banyak yang salah persepsi nyebut ini Museum Fathahillah. Sebenarnya gimana sih? Jadi untuk teman-teman yang salah persepsi kan banyak banget nih Pak, dari mana aja ya, dari Jabodetabek ataupun dari luar daerah menyebut museum ini sebagai Museum Fathahillah. Nah sebenarnya kalau kita cari di Wikipedia juga masih ada Museum Fathahillah tuh Pak sebenarnya. Malah ada ya? Iya, tapi sebenarnya teman-teman museum ini adalah Museum Sejarah Jakarta Pak. Dulunya didirikan sebagai balai kota pada tanggal 25 Januari 1707. Sempat berubah fungsi waktu Jepang ada di kota ini. Gedung ini berfungsi sebagai warehouse, semacam gudang Jepang, jadi semacam markas logistik dari Nippon Jepang. Lalu di handover, diserahkan kepada pemerintah kota Jakarta tahun 1968. Dan tahun 1968 sampai 1972 itu diperbaiki dan direnovasi oleh Pemprov DKI Jakarta, dan pada akhirnya diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta. Mulai tahun berapa? Tanggal 30 Maret 1974 oleh Bapak Ali Sadikin. Oleh Bapak Ali Sadikin. Nah, kenapa disebut Museum Fathahillah sih? Karena memang alamatnya Pak mungkin ya. Berlokasi di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Dan taman di depan, alun-alun di depan namanya Taman Fathahillah Pak. Begitu. Nah, ini kita alur tur museum kita ini pertama dari mana nih Mbak? Nah, kita lihat, sorry sebentar. Oke, baiklah. Pengen saya tahu dulu, ini gaya arsitektur neoklasik ya katanya? Betul, ya? neoklasik. Mulai dibangun tahun berapa ya Mbak? Mulai dibangun sebenarnya kalau kita lihat sejarah balai kota sendiri Pak, ini bukan balai kota pertama. Ini yang Ketiga. Iya. Oke. Gedung balai kota pertama itu didirikan di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa. Lalu hancur karena gempa bumi saat itu. Gedung balai kota pertama dibangun pada masa pemerintahan Dian Pieter Zoenkeun, 1620 sampai 1624. Lalu gedung balai kota kedua mulai dibangun pada tahun 1926-an, lalu hancur karena diserang oleh pasukan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Yogyakarta. Serangannya itu tahun 1628-1629 Pak. Lalu dibangunlah gedung balai kota ketiga di sini pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Johan van Horen. Memang sejarahnya lumayan panjang.
Jadi kurang lebih usia gedung ini sudah 312 tahunan, Pak. Dan digunakan sebagai balai kota itu berapa abad? Kurang lebih sampai 1925-an. Nah ini kita mulai alurnya gimana ini? Baiklah, sebenarnya Pak, kalau misalnya sebagai tourist guide atau pemandu, kita itu biasanya lebih enak menjelaskan dari pintu tengah sebenarnya. Karena kita menceritakan tentang kolonial terlebih dahulu. Tapi kalau alur sejarahnya ini dari sini dulu Pak, dari gedung sayap kiri. Ini adalah sistem kepercayaan Tarumanegara. Nah, itu Tarumanegara apa? Ada di ruangan selanjutnya, Pak. Jadi kerajaan Tarumanegara? Ya. Jadi kerajaan Tarumanegara itu bisa dibilang adalah kerajaan Hindu pertama yang terletak di Jawa Barat. Nah, mungkin orang-orang bertanya, Pak, yang berkunjung ke sini sebenarnya hubungannya tuh apa Tarumanegara sama Jakarta ya? Jakarta dengan Tarumanegara. Iya, karena memang wilayah kekuasaan Tarumanegara itu mencakup kota Jakarta, Pak, dan kota-kota lain seperti Bogor, Depok. Pusat pemerintahnya di? Pusat pemerintahannya itu ada di sekitar Batu Jaya di Bekasi gitu. Cuma memang pusat pemerintahan di situ cuma memang besar gitu, Pak. Jadi semua merata. Gitu. Nah, di ruangan ini kita bisa melihat gaya neoklasiknya. Ini kelihatan banget ya neoklasiknya ya. Betul. Nah, ini bagi yang penasaran, ini kita ada prasasti peresmiannya. Jadi mungkin nggak sembarangan ya Pak ya. Jadi memang nama resmi museum ini adalah Museum Sejarah Jakarta, diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Bapak Ali Sadikin. Nah, ini harus benar-benar diluruskan. Jangan disebut lagi Museum Fathahillah ya. Betul. Museum Sejarah Jakarta. Ini arsitektur neoklasiknya benar-benar. Tapi memang ada sedikit ini ya Pak, pengaruh budaya China. China ya, benar. Masih ada warna merah. Warna merah, terus ukiran-ukirannya. Betul. Peninggalan Tiongkok kayaknya ya. Nah, ini nama resmi ruangan ini adalah interaksi dengan bangsa Eropa atau interaction with the European room. Tapi to make it simple, biasanya kita menyebut ruangan ini sebagai ruangan Portugis, Pak. Nah, kenapa ruangan Portugis? Karena terdapat koleksi yang sangat amat menggambarkan Portugis di sini. Ini adalah prasasti. Mendarat di Jakarta, di Batavia, Jakarta ini Portugis ya? Portugis. Lalu kalau misalnya kita menjabarkan negara-negara yang pernah di sini, sebenarnya banyak ya Pak. Coba kalau menurut buku sejarah mungkin yang Portugis, ya? Belanda, Jepang ya. Kayak Inggris pernah kesini. Kita ada Raffles kan di sini. Terus kita juga ada Prancis pernah kesini. Lalu Jepang itu sebenarnya mendarat di Indonesia bukan tahun 1942, melainkan tahun 1941. Tapi nyampainya bukan di Jakarta dulu, di Tarakan, Kalimantan. Awal masuk ke Indonesia. Betul. Ya. Nah, ini adalah prasasti Padrau. Padrau itu kalau bahasa Portugisnya padrong. Padrong artinya monumen juga, monumen. Jadi prasasti Padrau ini dibuat dalam rangka merayakan perjanjian kerjasama perdagangan Pak, antara bangsa Sunda dan juga Portugis. Nah, itu kerajaan apa dulu? Sunda. Namanya kerajaan Sunda. Jadi perjanjiannya ini kalau nggak salah pada tanggal 21 Agustus, bukan kalau nggak salah, memang benar 21 Agustus 1522 di situ. Nah, ini juga isi perjanjiannya apa, Mbak? Jadi isi perjanjiannya itu tentang salah satunya adalah pembuatan kastil, Pak. Jadi in this case, Portugis ini akan membuat kastil atau benteng Portugis yang besar di area kerajaan Sunda. Gitu. Nah, Portugis itu meminta izin kepada kerajaan Sunda dan diizinkan. Lalu selain itu, Portugis juga meminta pajak. Pajaknya bukan berupa uang, bukan berupa gulden saat itu, melainkan pajaknya itu adalah 1000 keranjang lada yang harus diberikan setiap tahun. Tapi sayangnya perjanjian itu dan pajak itu tidak pernah terwujud karena Belanda sudah terlanjur masuk. Iya. Itu Belanda datang? Oh, mohon maaf, bukan Belanda Pak, tapi panglima perang dari Demak dan Cirebon. Nah, yang di sini tahun ruangan 1527. Kenapa 1527? Karena di sini kita ingin menekankan hari lahir, tahun lahir kota Jakarta. Bahwa 1527 itu terjadi penyerangan
penyerangan kepada kerajaan Sunda yang dikomandoi oleh panglima perang dari Demak dan Cirebon. Itu juga merupakan salah satu kerajaan Islam di daerah Pulau Jawa. Panglima perang tersebut adalah Fathahillah sendiri, dan Fathahillah memenangkan pertempuran tersebut tahun 1527. Tepatnya pada tanggal 22 Juni. Berapa lama Pangeran Fathahillah berkuasa? 1527 sampai 1619, Pak. Karena tahun 1619 pasukan YP Kun akhirnya datang ke Jayakarta dan membumi hanguskan Jayakarta, lalu pada akhirnya mengubah nama kota ini menjadi Batavia. Batavia juga ada artinya, Ratu dari Timur. Queen of the East. Oh ya, kalau yang di sini mungkin agak kaget ya karena naruhnya di pojok. Jadi ini adalah Panglima Raden Wijaya Krama. Jadi ini bukan Fathahillah. Dia adalah pemimpin Jayakarta ketiga. Jadi Jayakarta punya 3 pemimpin. Yang pertama Fathahillah, Raden Fathahillah. Yang kedua Raden Tubagus Angke. Yang ketiga pemimpin terakhir adalah Raden Wijaya Krama. Beliau saat pemimpin terakhir yang saat diserang pasukan Betul. Nah di sini kita juga punya salah satu koleksi masterpiece, Pak. Tapi agak menyeramkan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, itu malah menarik ceritanya. Tapi menyeramkannya ini bukan berarti ada hantunya gitu ya, Pak? Bukan ya? Bukan. Nah ini salah satu koleksi masterpiece di Museum Sejarah Jakarta. Mungkin kelihatannya kayak pedang-pedang lain yang kita bisa jumpai ya, Pak. Tapi ini adalah pedang keadilan atau Sword of Justice. Kenapa sih pedang keadilan? Nah kalau misalnya kita lihat nih, Pak, Museum Sejarah Jakarta, Gedung Balai Kota Batavia di atasnya punya tower, menara. Kita sebut Coppola. Kita sebut Coppola. Oleh sebab itu maskot Museum Sejarah Jakarta namanya Kopi dan Fonti. Coppola dan Fontaine di depan. Nah, di dalam Coppola tersebut terdapat lonceng. Loncengnya dulu sangat besar, Pak, tapi sudah pecah dan kita ganti belnya dengan yang baru, tapi masih bisa berbunyi sampai sekarang. Dulu, jika lonceng dibunyikan sebanyak 3 kali, itu adalah pertanda, Pak, bahwa akan ada orang yang akan dieksekusi mati. Betul. Di alun-alun depan. Sebenarnya alun-alun itu untuk tempat nontonnya, tapi eksekusi matinya di pelataran kiri gedung. Oh, di pelataran kiri. Nanti kalau kita dari atas kita bisa lihat, Pak. Oh, di pelataran kiri ya. Betul. Oke. Nah, hubungannya dengan pedang ini? Dulu ada 2 cara eksekusi mati. Yang pertama dipancung, yang kedua digantung. Tapi orang-orang itu lebih memilih dipenggal daripada digantung. Jadi kalau bisa digantung mungkin mereka itu akan merasakan sakitnya lalu mungkin lebih lama. Jadi mereka lebih memilih dipenggal karena nggak sakit sama sekali. Ya saya sebenarnya nggak tahu karena saya nggak mau ngerasain dan nggak ngerasain juga. Tapi lebih cepat konon katanya. Nah ini hanya duplikatnya. Kita masih punya aslinya di gudang dan sedang di konservasi. Itu ada saat tertentu yang kita pamerkan. Misalnya ada peringatan apa gitu? Tahun lalu saat Hari Museum Nasional, Hari Museum Indonesia, sempat dipamerkan, Pak, di pamerannya. Bukan tahun lalu ya, 2 tahun lalu sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Betul. Jadi pedang ini yang digunakan untuk memenggal para tahanan. Dan tahanannya ini orang-orang yang dieksekusi mati bukan hanya orang Indonesia, Pak. Ada beberapa orang Belanda juga. Orang Belanda juga ada, juga banyak, Pak, sebenarnya. Terus ada orang China. Gitu. Dan orang terakhir yang dieksekusi mati adalah Chun Bunceng. Beliau adalah saudagar, bisa dibilang saudagar kaya dari Tiongkok. Dan eksekusi matinya itu tahun 1865-an. Itu sebelum geger pecinan itu? Geger pecinan itu tahun 1740, Pak. Setelah itu. Setelah itu. Yang di sini adalah salah satu ruangan masterpiece juga di Museum Sejarah Jakarta, yaitu Ruang Sultan Agung. Ini lukisan siapa? Lukisnya Bapak S. Sujoyono, Bapak Sindu Darsono Sujoyono. Beliau adalah seniman lukis di Indonesia, bapak dari seni modern di Indonesia bisa dibilang. Jadi ini ada gambarnya juga. Ini lukisan asli beliau. Betul. Nah, yang di sini adalah sketchnya. Jadi lukisannya itu dilukis di Indonesia, tepatnya di halaman rumahnya. Sementara sketchnya itu dibuat di beberapa kota di Belanda. Oh, inspirasinya di Belanda ya? Karena
sebelum melukis ini Pak, memang Bapak Sujoyono itu melakukan research sampai ke Belanda untuk mengetahui pakaian perang apa yang tentara Belanda kenakan saat itu. Zaman itu ya. Ini lantai 2 ya Pak? Lantai 2. Kita masih punya etik juga. Oke. Nah ini main lobby dulunya, main lobby lantai 2, dan sekarang kita sebut sebagai ruangan Solomon. Nah mengapa ruangan Solomon? Karena terdapat 3 lukisan yang menceritakan tentang peradilan di seluruh dunia, yang memang utamanya tentang Raja Solomon Pak. Nah hubungannya dengan fungsi ruangan ini adalah nanti ada di ruangan selanjutnya. Ini berarti posisinya masih sama seperti yang awal? Sebenarnya bisa jadi Pak, karena memang lukisan ini dibuat pada tahun 1661 dan memang pada tahun-tahun tersebut, pada abad-abad tersebut memang lantai 2 ini masih digunakan sebagai Dewan Pengadilan sebelum akhirnya dipindahkan ke gedung Museum Keramik. Oh. Nah, ini ruang Dewan Pengadilan berarti ya? Nanti di sana. Ya? Ini bukan meja makan, mungkin beberapa pengunjung menyebut ini sebagai meja makan karena memang terlihat seperti meja makan tapi bukan. Jadi para petinggi Belanda seperti hakim, jaksa akan duduk di atas kursi, sementara orang-orang yang diadili, mau dia bangsa apapun, bangsa Indonesia, bangsa Belanda, bangsa Tiongkok, duduk di lantai untuk diadili. Dan mereka yang memutuskan ya? Betul. Tapi kebanyakan, kalau misalnya kita lihat kondisi penjara ya, kebanyakan tahanan itu akan meninggal dunia duluan di dalam penjara sebelum mereka diadili. Eksekusi ya? Karena ada wabah kolera itu tadi. Wabah kolera dan juga mungkin situasi dan kondisi penjara yang kurang layak kali Pak. Di sini kita juga ada lukisan Van der Para. Sampai sekarang pelukisnya tidak diketahui siapa, tapi ada yang unik dari lukisan ini Pak. Nah Van der Para itu siapa sih? Van der Para adalah salah satu gubernur jenderal VOC yang memimpin, mohon maaf, ya dia adalah gubernur jenderal yang terkenal kejam, memimpin pada tahun 1761 sampai 1775. Kalau nggak salah bukan VOC tapi Hindia Belanda Pak. Mohon maaf, saya agak lost. Ini Hindia Belanda ya, gubernur jenderal Hindia Belanda. Cukup kejam dia ya? Ya, cukup kejam dan juga mungkin tamak. Dia juga punya kasus korupsi, nepotisme. Nah yang unik dari lukisan ini, kalau kita jalan ke kanan, ke kiri sambil melihat matanya, konon katanya matanya akan mengikuti kita Pak. Ya. Gitu. Ini salah satu ruangannya, terdapat 5 ruangan penjara laki-laki di gedung Balai Kota Batavia saat itu, dan ukurannya sama, tingginya juga sama, kurang lebih 150 sampai 160 cm. Berarti saya nggak setinggi itu, dan panjangnya itu kurang lebih 6, lebarnya 3 meter. Dan di sini kalau kita lihat di sebelah sana terdapat banyak cannonball. Nah, cannonball ini tidak digunakan untuk berperang, tidak digunakan untuk menembak Pak, melainkan untuk digunakan untuk merantai kaki para tahanan. Dan kalau kita lihat di sini ada yang kecil, ada yang besar banget gitu. Yang kecil ini kurang lebih 10 sampai 20 kilo, sementara yang besar seperti ini bisa 30 sampai 50 kilo. Dan teman-teman saya yang laki-laki kebetulan nggak ada yang kuat untuk mengangkat ini karena saking beratnya. Ya? Iya. Oke. Nah ini satu ruangan ini diisi berapa orang? Nah, good question. Jadi konon katanya mengapa kok banyak tahanan yang meninggal duluan di dalam? Karena kondisinya tuh sumpek Pak. Karena satu ruangan ini konon katanya bisa muat 20 sampai 50 orang sekali masuk. Dan itu dicampur antara pribumi, Belanda dan Tionghoa? Dicampur. Kecuali Pangeran Diponegoro ya.
Pangeran Diponegoro. Karena gelar beliau sebagai bangsawan dan beliau memang tidak diperbolehkan untuk dipenjara di ruangan ini, tapi ada ruangan khusus untuk beliau. Nah, kabarnya di sini yang selain Pangeran Diponegoro siapa lagi yang pernah ditahan di sini? Salah satu pahlawan nasional yang pernah di sini menurut literatur ada Untung Suropati, Pak. Nah, Untung Suropati ini adalah pahlawan nasional dari Bali ya. Karena namanya Untung, beliau ini bisa berhasil escape, berhasil kabur. Berhasil kabur dari tahanan sini? Betul. Kenapa kok bisa kabur? Karena anak sipir penjara jatuh cinta pada Untung Suropati. Oleh sebab itu dibantu untuk kabur. Nah, Untung Suropati ditahan seperti ini atau ada ruangan khusus juga? Ditahan di penjara ini, Pak. Oh, ditahan di penjara ini. Di penjara laki-laki. Cuma kalau ruangannya kita tidak tahu ruangan yang mana. Nah, ini salah satu bola meriamnya. Bahkan nggak bisa digerakin karena saking beratnya, dan kenapa beda-beda karena tergantung dengan kejahatan yang tahanan lakukan. Oh, betul. Gitu ya. Kalau perampok mungkin lebih besar, membunuh juga lebih besar. Kalau yang kecil-kecil hanya untuk kejahatan ringan seperti tidak membayar pajak. Bahkan dulu main sambung ayam aja juga ikut di penjara. Waduh. Jadi ini aslinya buat peluru meriam ya? Iya. Tapi digunakan buat rantai. Kelihatan. Cuma ya seperti ini nih, tingginya cuma 150 sampai 160 ya. Betul. Yang lebih tinggi di sebelah sana itu. Di tengah-tengah. Oh iya. Biasa. Kita bisa bayangin zaman itu isinya sekitar 20 sampai 30 orang yang dulu ya. Maksimal 50, Pak. Maksimal 50. Betul. Wajar aja kalau pada mati duluan sebelum dieksekusi ya. Oke. Apalagi saat itu ada wabah penyakit kolera dan mereka mulai dari kegiatan makan, minum, mohon maaf, buang air itu di dalam penjara. Oleh sebab itu mereka tidak diberi kesempatan untuk pergi ke toilet, Pak. Jadi menumpuk lah penyakit-penyakit yang ada di sini. Ini penjara laki-laki, kita ada penjara wanita. Mungkin mau ke sana? Baik. Boleh. Kalau ada gelangannya, Pak, kita nggak bisa masuk, Pak. Oh, ini udah surut, Pak. Mungkin kalau bisa mau masuk, boleh masuk, nggak apa-apa. Oke. Wah, ini ruangan penjara wanita. Ini lebih pendek daripada penjara yang tadi ya, Mbak Luli ya? Betul, Pak. Oke. Jadi tinggi penjara ini hanya kurang lebih 1 meter. Panjang lebarnya itu kurang lebih 3, panjangnya 4-5 meter. Dan memang penjara wanita ini sempat sering disebut penjara lorong gelap. Tapi udah tapi zaman itu memang ini gelap banget ya. Isi ruangannya sama seperti yang tadi kali ya? Iya, cuma di sini kapasitasnya mungkin lebih sedikit, Pak. 15-20 orang. Karena memang dulu tahanan wanita tidak banyak yang memberontak, tapi kebanyakan yang memberontak itu yang di penjara itu yang memberontak, Pak. Termasuk Cut Nyak-Dien. Jadi beliau ini sangat kuat. Kenapa kita bilang kuat? Karena beliau itu bertahan kurang lebih 6-9 bulan di sini sebelum beliau diasingkan ke Sumedang dan meninggal di Sumedang. Jadi Cut Nyak-Dien di ruangan ini juga? Betul. Dan ini mungkin kalau kita lihat di sini ada genangan airnya, karena saat hujan airnya ini akan menggenangi penjara ini, Pak. Mungkin kalau misalnya sekarang ini kalau kita step hanya semata kaki paling tinggi, tapi dulu ini bisa sampai segini. Jadi tahanan wanita akan duduk menahan airnya seperti ini sepanjang hari sampai airnya surut. Kita bisa bayangin itu ya. Betul. Dan Cut Nyak-Dien selama 6 bulan di penjara di sini sebelum dipindahkan ke Sumedang ya? Sebelum diasingkan. Dan tadi kenapa sempat disebut penjara lorong gelap? Karena hanya ada ventilasi yang kecil itu, Pak. Ventilasi tersebut, dan itu hanya dibuka dari pagi ke sore. Jadi kalau misalnya malam datang ditutup. Dan itu benar-benar gelap gulita. Kita cuma berapa menit di sini aja rasanya udah pengap ya. Iya. Berdiri nggak bisa, harus seperti ini. Sebenarnya kalau bagian situ agak bahaya juga. Iya, memutar ya Pak ya, Betul. kecil. Kepleset bisa jatuh gitu. Ya, ini sebelum diresmikan sebagai ruang Diponegoro, ruangan ini hanya tersimpan keramik koleksi yang ada di Museum Sejarah Jakarta. Dan ini diresmikannya baru sih, Pak, sebenarnya. Oh. Tanggal
tanggal 1 April 2019. Ruangan ini. Betul. Tapi memang ruangan ini tempat Pangeran Diponegoro ditahan. Betul. Berapa lama Pangeran Diponegoro ditahan? Kurang lebih 26 hari. Di sini ada keterangannya. Oh. 8 April hingga 3 Mei. Betul. Gitu. Dan di sini Pangeran Diponegoro tidak sendirian, Pak. Di sini terdapat beberapa daftar. Oh, ini daftar. Nama orang-orang yang di sini. Yang menemani beliau ya di sini. Betul. Ya. Ada juga istri, adiknya, ada punakawan dan juga pelayan-pelayan lain. Okay. Nah, sebelum kamar Diponegoro nih Pak, sebelum Diponegoro di sini, sebenarnya ruangan ini buat apa sih? Jadi ruangan ini sebenarnya adalah kamar untuk kepala sipir. Oh, kepala penjara ya? Betul. Okay. Jadi setelah ada berita, Pangeran Diponegoro akan ditahan di Batavia, tidak tahu waktunya kapan. Mohon maaf, kepala sipir itu harus mengosongkan kamar ini dan menjadikan ruangan ini sebagai ruangan tahanan sementara untuk Pangeran Diponegoro beserta para pengikutnya dan juga istri. Ini ya. Ada istri, adik, ipar dan punakawan ya. Betul. Dan di sini, nah kalau pengunjung mungkin banyak yang bertanya, ini asli apa bukan sih Kak? Ya, apa digunakan Pangeran Diponegoro atau bukan? Gitu sebenarnya ya? Ini kalau asli atau tidaknya, apakah pernah digunakan untuk Pangeran Diponegoro atau tidak, kita belum bisa memastikan Pak. Kenapa? Karena memang bukan miniatur ya, bed ini, tempat tidur ini adalah tempat tidur yang sama digunakan oleh petinggi-petinggi Belanda untuk tidur, dan kebetulan tahunnya itu sama Pak. Oh, sama. Betul. Dan saat Pangeran Diponegoro ditahan di Batavia, beliau menulis surat kepada ibunya. Oh iya, ada 2 surat ya? Betul. Dan ini kita juga ada payung dan tombak. Dan ini duplikatnya, aslinya ada di Museum Nasional. Dan di sini ada kandang burung kicau. Pangeran Diponegoro itu selain beliau hobi untuk menulis sastra, beliau juga suka mendengarkan suara burung kicau. Dan ini adalah Corvette Pollux. Konon katanya Corvette Pollux adalah kapal yang membawa Pangeran Diponegoro dari Magelang ke pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, lalu Tanjung Emas ke pelabuhan Sunda Kelapa di Batavia. Dan ini ada sketsa Diponegoro. Seperti yang kita lihat di sini. Karena kalau kita lihat kursinya Pak, makanya oleh sebab itu kita menempatkan display koleksi kursi tersebut di sini, karena bentuknya yang hampir sama, shape-nya hampir sama oleh iya, dengan sketsa lukisan ini. Dengan sketsa lukisan ini, dan ini dilukis oleh Bapak Adrianus Yandik. Beliau adalah hakim. Yang memang tertarik oleh Diponegoro. Nah, lukisan aslinya di mana? Bukan, sebenarnya tidak ada lukisannya Pak, hanya sketsa di sketsanya sini. Ya, nah sketsa aslinya? Sketsa aslinya kita ada di storage. Oh. Nah ini juga lantai kayu mazenin kita naikkan sedikit. Kita tetap menjaga lantai kayu yang asli di bawah Pak. Dan juga temboknya. Karena seperti yang kita tahu, bangunan Museum Sejarah Jakarta itu sangat dekat dengan pantai, dekat dengan pelabuhan dan banyak angin laut yang mengandung garam. Betul. Ya, kita mempunyai kekhawatiran untuk mencegah korosi. Lalu di sini ada lukisan saat Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini tuh apa sih? Apakah ini hantu? Apakah ini apa ya bahasanya? Tuyul? Ini bukan hantu-hantuan ya. Ini banteng wereng. Jadi banteng wereng ini memang beliau ini mempunyai semacam apa ya? Seperti manusia kerdil, dan beliau ini adalah punakawan yang sangat setia kepada Pangeran Diponegoro. Jadi salah satu punakawannya Pangeran Diponegoro ya. Jadi ini sebenarnya manusia, cuma bertubuh kerdil. Bisa dibilang adalah pengikut Pangeran Diponegoro yang setia. Nah, di sini juga digambarkan, mungkin kalau kita lihat di biasanya di uang, lalu di lukisan-lukisan Pangeran Diponegoro biasanya mengenakan sorban, lalu pakaian ulama. Tapi kalau di sini
digambarkan beliau ini ada Jawa ya. betul. Nah, beliau ini juga merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono nomor 3 dan beliau tidak mau melanjutkan tahta sebagai Hamengkubuwono IV iya. karena beliau merupakan anak dari Selir. Selir. Mbak Lulu, ini sumur ya? Betul. Ini sumur apa ini? Ini sumur tua Batavia, tapi bangunan yang di sekelilingnya itu baru ya Pak. Tujuan kenapa dibangun ini supaya untuk bikin lebih safe kali ya, bikin lebih aman. Nah, ini sumur tua Batavia, fungsinya adalah sumber air bagi bangunan ini. Tapi sayangnya Pak, banyak banget cerita hoax atau cerita fake, cerita bohong yang beredar tentang sumur ini. Apa gitu Mbak? Jadi tuh banyak yang bilang bahwa sumur ini adalah sumur yang digunakan untuk membuang jenazah. Jadi kalau misalnya tahanan sudah dieksekusi mati, dibuangnya ke sini. Tapi itu cerita bohong Pak. Nggak mungkin dong. Cerita. Sementara Iya. ini dijadikan sumber air ya. Betul, nggak mungkin. gedung Jadi ini ya. cerita bohong. Jadi seperti yang tadi sudah dibilang, sumur ini digunakan untuk sumber air bagi bangunan. Airnya memang air mentah, tapi air ini dipakai untuk memberikan minum kepada kuda dan juga para tahanan. Jadi tahanan diberinya air mentah, bukan air matang. Dan kalau kita lihat di sana ada yang semacam bulatan itu adalah tempat air minum kuda. Oh, tempat penampungan air minum kuda itu Iya ya? betul. Bukan yang di sana, yang di sini Pak. Oh iya iya. Betul. Kalau yang di sana itu tempat untuk menggiling tebu. Jadi itu ada 2 pasang, satu. Oh, untuk memeras tebu ya? Betul. Dan di taman belakang Museum Sejarah Jakarta ini dulunya memang peternakan kuda. Mungkin ini ada beberapa hal yang kita cover di sini karena memang sudah tua. Ini ditulis dari dipahatnya bahasa Belanda kuno. Bahkan saat saya memandu orang Belanda, turis Belanda, mereka bingung. Dari tahun 1722. Nama monumen ini adalah monumen Pieter Aberveld. Jadi Pieter Aberveld merupakan nama orang dan konon katanya Pieter Aberveld itu blasteran Jerman Asia. Asianya masih kita perlu cari tahu. Ada yang bilang dari Siam, ada yang bilang dari Jawa. Dan ini dipahat, diukir menggunakan bahasa Belanda kuno. Dan pengalaman saya saat saya memandu turis Belanda Pak, mereka kebingungan. Mereka nggak tahu ini? Mereka nggak tahu karena saking lamanya mungkin ya Pak ya. Dan ini bahasa Javanese Sanskrit. Dan ini sebenarnya kalimatnya ini adalah kalimat ancaman ya, peringatan bagi para pribumi kalau misalnya nggak mau kayak Peter ya jangan mengkhianatin Belanda gitu. Nah Peter ini siapa sih? Pieter Aberveld ini merupakan bisa dibilang Robin Hood-nya Batavia. Beliau ini orang kaya tapi beliau masih merampok orang kaya lagi dan hasilnya dibagi-bagikan kepada orang yang tidak mampu gitu. Sayangnya nih Pak, tanggal 14 April 1722 beliau ini terciduk, ditangkap oleh Belanda karena ketahuan memimpin rapat. Nah rapat itu diadakan dalam rangka persiapan penyerangan ke Batavia. Jadi in this case orang Jerman tapi nggak suka sama serumpunnya orang Belanda. Nah lalu pada tanggal 22 April 1722 Pieter Aberveld dieksekusi mati. Ditangkap dan dieksekusi mati. Caranya lumayan sadis. Caranya adalah tubuhnya ditarik pakai ekor kuda Pak, secara berlawanan sampai tulangnya patah semua, sampai kulitnya pecah. Oleh sebab itu di Jakarta, tepatnya di dekat Jalan Jakarta ada yang namanya Kampung Pecah Kulit. Dan yang sedih dari eksekusi mati Pieter Aberveld, eksekusi mati tersebut dilaksanakan di depan rumahnya langsung. Oleh sebab itu keluarganya bisa menyaksikan secara langsung bagaimana ia meninggal. Ini monumen aslinya. Kalau mau lihat monumen yang lebih lengkap dengan tengkorak Pieter Aberveld ada di Museum Taman Prasasti, walaupun itu duplikat. Nah ini tengkoraknya mana sih? Tengkoraknya itu sudah hancur karena ada faktor cuaca ya. Karena lokasi monumen ini outdoor, terkena panas hujan jadi hancur lama. Dan yang dipancang itu memang tengkorak aslinya Peter. Betul. Karena setelah ditarik ekor kuda juga dipenggal Pak kepalanya. Dan ini letak aslinya sebenarnya bukan di Museum Sejarah Jakarta Pak, letaknya ada di dekat Gereja Sion. Jadi kalau misalnya kita lurus sedikit 500 meter dari Gereja Sion, kita bisa menemukan suatu bangunan. Nah bangunan tersebut dulunya merupakan rumah dari Peter. Dan bangunan tersebut itu dulunya monumen tersebut ada di sana. Sekarang dibangun showroom. Oke, dulu itu rumahnya Peter ya? Betul. Nah, showroomnya mungkin saya sensor ya. Iya. Kita berharap
situs-situs budaya dapat tetap lestari ya Mbak ya. Betul, insya Allah. Biar anak cucu kedepannya tahu gimana perjuangan bangsa kita. Betul. Oke, Mbak Lulu, terima kasih udah memandu kita jalan-jalan ini Mbak. Terima kasih Pak atas kunjungannya.